Wacana menggunakan hak angket DPR guna mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 terus bergulir. Namun partai pengusung Ganjar, PDI Perjuangan belum memberikan keputusan. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mengemuka. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Bak Gayung bersambut, dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal serupa. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Raufik meminta agar anggota DPR menggunakan hak angket untuk mencari fakta terkait pemilu 2024, sekaligus menyikapi permasalahan sistem informasi rekapitulasi Sirekap. Dengan masih adanya permasalahan pada pemilu 2024, pihaknya mengajukan pemilu ulang. Ya, kan hak angket nanti kan akan membuktikan berbagai macam fakta-fakta yang ada. Dan ketika itu ditemukan oleh DPR bahwa ini ada kesalahan yang sifatnya TMS, maka secara otomatis pemilu akan diulang. Sementara pakar politik sekaligus pendiri Polmark EF Saifullah Fatah mengusulkan DPR membentuk panitia khusus Pilpres 2024 untuk mengusut kejanggalan yang terjadi. Sekarang ini menjadi sangat perlu untuk dibentuk pansus Pilpres 2024. Pansus ini kan ada aturannya. Dan dengan membentuk pansus, maka kemudian ada kerangka waktu tertentu yang di dalamnya pansus bekerja dengan melibatkan semua stakeholders. Jadi semua stakeholders yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu bisa dipanggil. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Hak angket soal kecurangan pemilu harus diperjelas tujuannya, jangan sekedar alat tawar politik. Dan yang menjadi catatan hingga kini, kecil kemungkinan bisa mengubah hasil pemilu yang proses rekapitulasi perhitungan suara nasionalnya sudah berlangsung di atas 60%. Dari Jakarta, Ismalia, Rizky Iqbal, Andri Setiawan, dan Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo berangkat ke Australia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN Australia. Sejumlah isu akan dibahas dalam pertemuan ini, diantaranya adalah kerjasama ekonomi hingga konsistensi isu Palestina. Senin pagi, Presiden Joko Widodo bertolak ke Melbourne, Australia. Presiden ke Australia guna menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT khusus ASEAN Australia. KTT kali ini digelar untuk merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia. Selama di Australia, Presiden Jokowi akan mendorong kerjasama di berbagai bidang, salah satunya kerjasama dalam pembangunan IKN. Tidak hanya itu, Presiden juga akan terus menyuarakan akan pentingnya penghormatan hukum internasional, terutama dalam isu Palestina. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kerjasama, penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital, serta pemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten termasuk dalam isu Palestina. Selain menghadiri KTT ASEAN Australia, saya juga berencana untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Kamboja. Pemirsa, Wali Kota Semarang mendukung kemandirian finansial perusahaan umum daerah air minum Kota Semarang. Hal ini disampaikan oleh Mbak Ita, sapaan akrabnya usai melakukan pertemuan dengan tim dari Jerman dan Belanda.
Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu, memimpin pertemuan dengan tim Urban Water Catalyst Initiative dari GIZ Jerman dan WWX Belanda di kantor Perumda Air Minum Tirta Modal. Dari 19 perusahaan di berbagai negara yang diseleksi, Perumda Air Minum Tirta Modal Kota Semarang menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang terpilih untuk proses kemandirian finansial. Lebih lanjut, untuk proses pembiayaan dari pinjaman pendanaan akan dimulai tahun 2025. Proses ini akan berjalan selama 10 tahun atau sampai 2034. 19 dari PDAM seluruh 19 negara ini adalah diseleksi mulai dari 19 ke 7, kemudian dari 7 menjadi 3 dan sekarang ini satu-satunya ada di PDAM Kota Semarang. Nantinya mereka berharap kalau ini bisa menjadi sukses, ini akan menjadi percontohan tidak hanya PDAM yang ada di Indonesia saja, tetapi perusahaan-perusahaan daerah yang ada di seluruh dunia. Water Catalyst itu program ya, yang akan kita pakai PDAM Tirta Modal Kota Semarang untuk memampukan PDAM. Jadi nanti sebelum kita nilai kreditnya itu dinaikkan, ya ada bantuan dari teman-teman Jerman dan Belanda tadi dalam bentuk support ya berupa hibah dari kita. Sehingga nanti pada tahun keempat kelima kita sudah punya cash flow yang bagus untuk punya kredit worthiness yang tinggi untuk bisa pinjam dimanapun. Gitu. Sebelumnya, Perumda Air Minum Tirta Modal juga mendapat atensi dari Korean Water melalui Smart Water Cities Project. Di ulang tahunnya yang ke-74, logo baru sebuah bank diluncurkan. Logo baru yang dirilis pemirsa menggambarkan komitmen yang progresif bersama nasabah menuju era digitalisasi. Di usia ke-74, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN melakukan rebranding dengan peluncuran logo baru. Acara dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Perubahan logo bentuk refleksi dari transformasi diantaranya di ranah digital. Logo terbaru BTN dengan font huruf kecil dan garis merah di atas melambangkan optimisme yang modern dan mudah didekati masyarakat, serta merupakan simbol progresif sebuah lembaga keuangan yang visioner. Kami juga tetap akan mempertahankan tagline yang selama ini kita dorong ke masyarakat untuk mendorong masyarakat muda dan milenial untuk mulai menabung dan memiliki rumah. Dengan tagline, karena hidup gak cuma tentang hari ini. Angka backlog perumahan di Indonesia yang mencapai 12,7 juta, pemerintah hanya dapat menyediakan 600.000 rumah. BTN diharapkan menjadi bank yang dapat mendukung pembiayaan di sektor perumahan untuk membantu pemerintah dalam mencukupi angka backlog. Isu perumahan perkotaan ini menjadi tadi salah satu solusi ekosistem. Kalau bisa kereta api, BTN, Perumnas, Kementerian PUPR membangun mulai ke atas seperti di banyak negara lain gitu. Dan kita sudah ada percontohan sebenarnya pembangunan rumah milenial ada kurang lebih di 6 titik waktu itu ya yang saya hadiri sendiri, dan itu menjadi solusi-solusi yang saya rasa itu yang saya titipkan. Peluncuran logo baru BTN ini sebagai komitmennya dalam usia yang ke-74 untuk membantu negara di sektor perbankan dan perumahan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Guntur ZR, iNews melaporkan.